Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah sintaksis. Di sini kami akan membahas materi mengenai menguraikan klausa berdasarkan penyusunan klausa nominal, adjektifal, preposisional, numeral, klausa bebas, serta klausa terikat. Sebelumnya, perkenalkan saya Rini Juliani dengan NPM 22503028. Dan rekan saya, Hanif Girsani, yang kebetulan tidak dapat mengikuti Zoom karena sedang sakit. Baik, di sini ada dua topik pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu mengenai penyusunan klausa, yang kedua klausa bebas dan klausa terikat. Pada penyusunan klausa, yang pertama ada penyusunan klausa nominal, yakni klausa yang hanya memiliki fungsi wajib sebagai subjek dan predikat. Klausa ini dapat disusun dari fungsi subjek yang berupa kata atau frase berkategori nomina dan predikat yang berupa kata atau frase berkategori nomina. Yang pertama, ada nomina yang berisi fungsi subjek, merupakan jenis spesifik dari nomina pengisi fungsi P atau genetik. Demonstratif itu dan ini menjadi penanda sebuah subjek. Batas antara subjek yang hanya berupa kata atau frase singkat boleh diberi kopula adalah, boleh juga tidak. Jika subjek atau predikat berupa frase yang cukup panjang, perlu disisipi kopula adalah. Contohnya, anjing itu binatang. Anjing adalah subjek, lalu disisipi kata itu, kemudian binatang merupakan predikat. Yang kedua, rumah adalah bangunan tempat tinggal. Rumah adalah subjek, lalu disisipi kata adalah, lalu bangunan tempat tinggal merupakan predikat. Nah, pada kalimat kedua ini disisipi kata adalah karena frasenya cukup panjang, jadi ditulis disisipi kata adalah. Lalu yang kedua ada nomina fungsi S mempunyai nama pada nomina mengisi fungsi predikat. Nomina yang mengisi fungsi subjek mempunyai nama pada nomina pengisi fungsi predikat. Di sini fungsi subjek harus diisi oleh kategori nomina yang bersifat definit, misal dengan diberi demonstrativa ini atau itu. Batas antara subjek dan predikat boleh diberi kopula adalah, boleh juga tidak jika berupa kata atau frase yang cukup singkat. Bila berupa frase yang cukup panjang, sebaiknya diberikan kopula adalah. Contoh, yang pertama, petani itu Pak Ridwan. Petani itu subjek, lalu disisipi kata itu, kemudian Pak Ridwan ini adalah predikat. Yang kedua, komandan batalion itu Kolonel Ali. Komandan batalion itu adalah subjek, lalu disisipi kata itu, lalu ada Kolonel Ali itu sebagai predikat. Kenapa jadi predikat? Karena Kolonel Ali kan sebagai eh, kata benda ya. Jadi eh, eh, nomina. Di sini kan kalau nomina itu harus predikat. Jadi kolonel Ali ini termasuk predikat. Lalu yang ketiga, ada nomina pengisi fungsi predikat adalah profesi, misal jabatan atau pekerjaan, bagi nomina pengisi fungsi subjek. Di antara subjek dan predikat dapat disisipkan kopula adalah atau jadi ataupun menjadi sebagai batas penjelas fungsi subjek dan predikat itu. Contohnya, ibunya adalah atau menjadi dokter gigi di puskesmas itu. Ibunya itu adalah subjek, lalu disisipi kata adalah atau menjadi, lalu dokter gigi di puskesmas itu adalah predikat. Karena, kenapa jadi predikat?
dokter gigi di sini kan adalah jabatan atau pekerjaan. Jadi fungsi P di sini itu yang mengisi adalah jabatan atau pekerjaan. Jadi dokter gigi di sini adalah predikat. Lalu yang kedua, temanku adalah atau jadi pengacara di sana. Temanku adalah subjek, adalah ada sisipannya. Pengacara di sana adalah eh, predikatnya karena eh, memiliki makna jabatan atau pekerjaan. Lalu yang keempat ada nomina pengisi fungsi predikat adalah bagi nomina pengisi fungsi subjek. Di antara fungsi subjek dan fungsi predikat dapat disisipkan kopula adalah untuk lebih jelas memberi batas subjek dan predikat tersebut. Contoh, orang yang botak itu adalah paman saya. Orang yang botak adalah subjeknya, lalu disisipi kata adalah, sedangkan paman saya adalah predikat. Kenapa jadi predikat? Karena paman saya ini adalah nomina. Jadi predikat di sini itu yang mencakup nomina. Yang kedua, dokter di puskesmas itu adalah ibu saya. Dokter itu adalah subjek, sedangkan ibu saya adalah predikat. Lalu yang terakhir ada nomina pengisi subjek mempunyai ciri atau sifat khas yang disebutkan oleh nomina fungsi-fungsi subjek. Di antara fungsi subjek dan fungsi predikat dapat disisipkan kopula adalah atau merupakan. Contoh, ubur-ubur adalah atau merupakan binatang air. Ubur-ubur itu adalah subjek, lalu disisipi kopula adalah atau merupakan, sedangkan binatang airnya itu predikat. Kenapa jadi predikat? Karena si binatang airnya itu menjelaskan tentang eh, ciri khas dari si ubur-ubur ini. Kalau ubur-ubur ini kan hidupnya ubur-ubur ini kan binatang air, jadi predikatnya ini adalah binatang air. Lalu yang kedua, kereta api adalah atau merupakan kendaraan murah. Kereta api ini adalah subjek, lalu disisipi kata adalah atau merupakan, lalu kendaraan murah ini adalah predikat. Lalu yang kedua ada penyusunan adjektifal. Klausa adjektifal memiliki fungsi wajib subjek dan predikat. Klausa adjektifal dapat disusun dari fungsi subjek yang berkategori nomina dan fungsi predikat yang berkategori adjektifal. Klausa adjektifal ini dapat disusun kalau yang pertama, fungsi predikat yang berkategori adjektifal memiliki komponen makna keadaan fisik. Contoh, gadis itu tinggi sekali. Gadisnya ini kan subjek. Kemudian tinggi sekalinya ini kata sifat yang menunjukkan bahwa keadaan fisik si gadis ini tuh tinggi. Jadi tinggi sekali ini adalah predikat karena predikat di sini adjektifal yang bermakna keadaan fisik. Yang kedua, fungsi predikat yang berkategori adjektifal memiliki komponen makna sifat batin. Contoh, mereka itu tidak jujur. Mereka adalah subjek, tidak jujurnya itu adalah predikat. Karena tidak jujur ini kan adalah sebuah kata sifat yang memiliki makna sifat batin, maka tidak jujurnya ini menjadi predikat. Karena predikat di sini adalah komponen makna yang memiliki sifat batin. Kemudian yang ketiga adalah fungsi predikat yang berkategori adjektifal yang memiliki komponen makna perasaan batin. Contoh, dia cemburu pada saya. Dia ini adalah subjek, sedangkan cemburunya ini adalah predikat. Cemburu di sini kan merupakan perasaan batin seseorang. Jadi predikat di sini kan yang memiliki komponen makna perasaan batin. Jadi cemburu ini di sini sebagai predikat. Kemudian ada penyusunan klausa preposisional. Klausa preposisional adalah klausa yang fungsi P-nya diisi oleh kata preposisional. Dalam ragam formal, fungsi P akan diisi oleh sebuah verba dan frasa preposisinya menjadi fungsi keterangan. Contoh, yang pertama, ibu dan ayah ke pasar. Ibu dan ayahnya ini adalah subjek. Ke pasarnya ini adalah predikat. Kenapa jadi predikat? Karena pasar ini memiliki kata depan ke. Jadi frasa preposisional itu kan yang memiliki kalimat kata yang memiliki
kata depan. Jadi pasar di sini memiliki kata depan ke, jadi ke pasar ini merupakan frase proposisional yang dimana pada penyusunan klausa preposisional ini predikatnya itu diisi oleh frase preposisional. Yang kedua, mereka dari Medan. Mereka itu adalah subjek, dari Medannya ini predikat. Kemudian yang terakhir, ayah dan kakek berada di kampung. Ayah dan kakeknya ini adalah subjek, beradanya ini predikat, di kampungnya ini keterangan. Yang terakhir ada penyusunan klausa numeral. Klausa numeral adalah klausa yang berfungsi P-nya diisi oleh frasa numeral. Dalam ragam formal, fungsi P akan diisi oleh sebuah verba, dan frasa numeral berubah fungsi menjadi keterangan. Contoh, mobil pejabat itu 4 buah. Mobil pejabat itu kan subjeknya. Kemudian 4 buahnya jadi predikat. Kenapa jadi predikat? Karena memiliki kata 4, yang dimana 4 itu merupakan frasa numeral atau frasa bilangan. Lalu yang kedua, gajinya ada 2 juta sebulan. Gajinya itu subjek, ada itu predikat, 2 juta itu predikat, sebulan itu keterangan. Jadi gajinya subjek, ada 2 juta itu predikat, sebulan itu keterangan. Lalu yang ketiga, anak Pak Mamat berjumlah 5 orang. Anak Pak Mamatnya itu subjek, berjumlah 5 orangnya itu predikat. Berjumlah 5-nya itu predikat, orangnya itu keterangan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya ada klausa bebas dan klausa terikat. Di sini ada klausa bebas. Klausa bebas adalah klausa yang dapat berdiri sendiri sebagai kalimat sempurna. Berdasarkan jenis kata predikatnya, klausa bebas dibedakan menjadi berikut ini. Yang pertama ada klausa verbal. Contohnya, ia membaca. Klausa verbal adalah klausa yang predikatnya bergolongan kata kerja. Yang kedua ada klausa nonverbal. Contohnya, ayahku petani. Klausa nonverbal adalah klausa yang predikatnya bergolongan selain kata kerja atau sifat dan benda. Selanjutnya, ada klausa terikat. Klausa terikat adalah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat sempurna. Selain pembagian kelompok tersebut, Tarigan juga mengelompokkan klausa atas hubungan yang terjadi di dalamnya. Biasanya berhubungan tersebut terjadi pada yang pertama ada majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah gabungan dua buah klausa atau lebih yang gabungan tersebut dihubungkan oleh kata-kata seperti dan, atau, tetapi. Dengan adanya gabungan klausa tersebut menyebabkan terjadinya hubungan seperti berikut. Yang pertama ada hubungan penjumlahan yang mengatakan akibat. Contohnya, konflik memberikan tantangan baginya. Dan oleh karena itu, dia tampak menghadapinya dengan penuh girah. Terus ada urutan waktu. Contohnya, dia mengambil handuk yang telah kumal dan mencucinya. Terus ada pertentangan. Contohnya, di satu pihak kita mengajurkan kesalehan dan lain pihak banyak orang tua melanggarnya. Terus ada perluasan. Contohnya, dia rajin membaca baik waktu dia menjadi mahasiswa maupun setelah bekerja. Terus ada hubungan perlawanan yang mengatakan penguatan. Contohnya, Bapak menjadi perhatian tidak saja dari keluarga, tetapi juga menjadi perhatian penduduk di desaku. Terus ada implikasi. Contohnya, suami istri itu telah lama kawin, tetapi belum juga dikaruniai anak. Selanjutnya ada perluasan. Contohnya, Provinsi Kepulauan Riau membuka diri terhadap perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.
tetapi pada waktu yang sama mampu pula mempertahankan karakternya yang asli. Yang terakhir ada hubungan pemilihan. Contohnya, saya tidak tahu apakah dia akan ikut atau tidak. Yang kedua ada majemuk bertingkat. Yang pertama ada hubungan waktu, permulaan, bersamaan, berurutan, batasan akhir. Contoh hubungan waktu yang permulaan. Contohnya, sejak aku diserahkan orang tuaku kepada nenek, aku tidur di atas dipan di kamar nenek yang luas. Terus ada bersamaan, waktu bersamaan. Contohnya, aku tidak mengerti akan hal itu ketika aku masih anak-anak. Terus ada hubungan waktu berurutan. Contohnya, setelah mereka menemui pembimbing, mereka dapat meneruskan skripsinya. Terus ada batas akhir. Contohnya, mereka menonton sepak bola hingga larut malam. Terus ada hubungan syarat. Biasanya menggunakan kata hubung jika lau, seandainya, andai kata, dan asalkan. Contohnya, jika Anda mau dengar, saya senang sekali. Contoh yang kedua, ini hanya dilakukannya dalam keadaan darurat kalau waktu memang mendesak. Terus ada hubungan tujuan. Biasanya menggunakan kata hubung agar, supaya, dan biar. Contohnya, saya sengaja ditinggalkan di kota kecil agar dapat mengetahui kehidupan di sana. Terus ada hubungan konsesif. Biasanya menggunakan kata hubung walaupun, meskipun, sekalipun, biarpun, kendati pun, dan sungguh pun. Contohnya, walau hatinya sangat sedih, dia tidak pernah menangis di hadapanku. Terus ada hubungan perbandingan. Biasanya menggunakan kata hubung ibarat, bagaikan, laksana, sebagaimana, daripada, dan lain-lain. Contohnya, daripada menganggur, cobalah engkau bekerja di kebun. Terus ada hubungan penyebaban. Biasanya menggunakan kata hubung sebab, karena, dan oleh karena. Contohnya, ia tidak sekolah sebab ia sakit. Terus ada hubungan akibat. Biasanya menggunakan kata hubung sehingga, sampai, dan makna. Contohnya, kami tidak setuju, makanya kami protes. Terus ada hubungan cara. Biasanya menggunakan kata hubung dengan. Ia memotong kayu itu dengan geragaji hingga putus. Terus yang terakhir ada hubungan sangkalan. Biasanya menggunakan kata hubung seakan dan seolah-olah. Contohnya, ia menghapus, makanya seakan ia menyelapkan segalanya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Di sini kami memiliki kesimpulan dari materi yang sudah kami sampaikan, yaitu penyusunan klausa nominal dapat dibagi menjadi 5 cara. Penyusunan klausa adjektifal dapat disusun melalui 3 cara. Penyusunan klausa preposisional dan klausa nominal hanya dapat disusun melalui 1 cara. Berdasarkan kedudukannya, klausa dibedakan atas 2, yakni klausa bebas dan klausa terikat. Klausa bebas yakni klausa yang lengkap dan dapat berdiri sendiri sebagai kalimat sempurna, sedangkan klausa terikat yakni klausa yang tidak dapat berdiri sendiri. Klausa terikat ini terbagi atas 2 hubungan, yaitu pada kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.